Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabi pun. Dalam pertemuan kali ini, tim tutor PKBM Cendikia akan membahas tentang etika roda pemerintahan. Etika roda pemerintahan yang kita bahas kali ini adalah tentang trias politika ala Indonesia. Apa itu trias politika ala Indonesia? Trias politika beranggapan bahwa kekuasaan negara terdiri atas 3 kekuasaan, yaitu dikemukakan oleh Budiarjo. Yang pertama adalah kekuasaan legislatif, yang kedua kekuasaan eksekutif, dan yang ketiga adalah kekuasaan yudikatif. Mari kita jabarkan 3 kekuasaan tersebut. Kekuasaan yang pertama adalah kekuasaan eksekutif. Apa itu kekuasaan eksekutif? Kekuasaan eksekutif adalah kekuasaan untuk menjalankan undang-undang. Yang kedua, kekuasaan legislatif. Kekuasaan legislatif adalah kekuasaan untuk membentuk undang-undang. Dan selanjutnya yang ketiga adalah kekuasaan yudikatif. Kekuasaan yudikatif adalah kekuasaan untuk mengadili para pelanggar undang-undang. Selanjutnya, sistem pembagian kekuasaan negara sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 tersebut di atas dalam melaksanakannya harus mengacu pada nilai-nilai Pancasila, yaitu yang pertama adalah nilai ketuhanan yang Maha Esa. Kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Ketiga, persatuan Indonesia. Keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Dan yang kelima adalah keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Penjabaran nilai-nilai Pancasila dalam pembagian kekuasaan negara itu dinamakan penjabaran Pancasila yang bersifat objektif, yang realisasinya dalam bentuk perundang-undangan negara Republik Indonesia. Penjabaran nilai-nilai Pancasila dalam sistem pembagian kekuasaan negara tersebut sebagai konsekuensi Pancasila sebagai dasar filsafat negara, yang artinya Pancasila itu digunakan sebagai dasar berpikir dan dasar landasan pemikiran dalam penyelenggaraan negara di Indonesia. Semua lembaga negara, yakni antara lain Presiden, Majelis Permusyawaratan Rakyat atau MPR, Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau DPRD, Mahkamah Agung atau MA, Mahkamah Konstitusi atau MK, Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK, Komisi Yudisial atau KY, Komisi Pemilihan Umum atau KPU, dan Bank Sentral dalam menjalankan tugas dan fungsinya harus didasarkan pada nilai-nilai Pancasila. Jadi di sini artinya nilai Pancasila itu sangat berpengaruh dalam segala dasar negara Republik Indonesia. Selanjutnya, nilai-nilai Pancasila yang menjabarkan melalui peraturan perundang-undangan yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, maka peraturan perundang-undangan tersebut harus diuji makna dan keadilannya menurut sila-sila Pancasila. Dalam hal yang sama, peraturan perundang-undangan tersebut juga harus mendasarkan pada pokok-pokok pikiran menjadi dasar penyelenggaraan negara. Pokok pikiran dasar penyelenggaraan negara Indonesia terkandung dan tertuang dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia, yaitu sebagai berikut. Yang A. Negara. Begitu bunyinya, melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dengan berdasarkan atas persatuan dan mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Yang B,
negara hendak mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Yang C, negara yang berkedaulatan rakyat berdasarkan atas kerakyatan dan permusyawaratan perwakilan. Dan selanjutnya yang D, negara berdasarkan atas ketuhanan yang Maha Esa menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab. Selanjutnya di sini kita membahas juga tentang kekuasaan negara melalui kekuasaan legislatif, eksekutif, dan inspektif menerapkan nilai Pancasila. Kekuasaan legislatif yaitu kekuasaan membentuk undang-undang dipegang oleh Presiden bersama Dewan Perwakilan Rakyat. Undang-undang yang dibentuk harus menjunjung tinggi nilai ketuhanan, tidak boleh merendahkan martabat manusia, berlaku untuk semua komponen bangsa, dirumuskan secara musyawarah mufakat dan mendorong tercapainya keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Yang kedua adalah kekuasaan eksekutif, yaitu kekuasaan untuk menjalankan undang-undang. Dalam sila pertama, pemerintahan harus mengusahakan terbinanya kerukunan hidup di antara sesama pemeluk agama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Yang ketiga adalah kekuasaan yudikatif. Kekuasaan yudikatif adalah kekuasaan untuk mengadili para pelanggar undang-undang. Peradilan di Indonesia berada di bawah kekuasaan Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi. Perkara yang diputuskan seadil-adilnya atas nama Tuhan Yang Maha Esa. Peradilan tidak memihak, harus didasarkan atas fakta-fakta yang ada dalam bukti persidangan. Oleh karenanya, putusan peradilan selalu menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan, bebas dari kepentingan kelompok dan meninggikan keadilan sosial. Selanjutnya, setiap kementerian membidangi urusan tertentu dalam pemerintahan. Urusan tertentu dalam pemerintahan terdiri atas A. Urusan pemerintahan nomenklatur. Kementeriannya secara tegas disebutkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. B. Urusan pemerintahan yang ruang lingkupnya disebutkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Dan yang C, urusan pemerintahan dalam rangka penajaman, koordinasi, dan sinkronisasi program pemerintahan. Kementerian negara yang secara tegas disebutkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 meliputi urusan luar negeri, dalam negeri, dan pertahanan. Kementerian negara yang ruang lingkup urusan pemerintahannya disebutkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 meliputi urusan agama, urusan hukum, urusan keuangan, keamanan, hak asasi manusia, pendidikan, kebudayaan, kesehatan, sosial, ketenagakerjaan, industri, perdagangan, pertambangan, energi, pekerjaan umum. Selanjutnya, sedangkan kementerian negara yang urusan pemerintahannya dalam rangka penajaman, koordinasi, dan sinkronisasi program pemerintah meliputi urusan perencanaan pembangunan nasional, aparatur negara, kesekretariatan negara, badan usaha milik negara, pertahanan,
kependudukan, lingkungan hidup, ilmu pengetahuan, dan masih banyak yang lainnya. Selanjutnya, kita jabarkan tentang Kementerian Luar Negeri. Salah satu kementerian negara yang memiliki peran penting ke luar negeri adalah Kementerian Luar Negeri. Kementerian ini sangat penting untuk dipelajari bila kita berhubungan dengan bangsa negara lain. Kementerian Luar Negeri antara lain diberikan amanat tugas melindungi warga negara Indonesia yang berada di luar negeri. Selanjutnya adalah Kementerian Dalam Negeri. Contoh kedua adalah Kementerian Dalam Negeri. Dilihat dari tugas dan fungsinya, kementerian ini pasti dalam kebijakannya dikembangkan berdasarkan nilai-nilai Pancasila. Kementerian Dalam Negeri mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintah dalam negeri untuk membantu Presiden menyelenggarakan pemerintahan negara. Dan yang selanjutnya adalah Kementerian Pertahanan. Contoh kementerian negara lainnya adalah Kementerian Pertahanan. Kementerian ini merupakan unsur pelaksana pemerintahan dipimpin oleh Menteri Pertahanan, yang selanjutnya disebut dengan Menhan, yang berkedudukan berada di bawah tanggung jawab kepada Presiden. Selanjutnya adalah BPOM, Badan Pengawas Obat dan Makanan, merupakan salah satu contoh lembaga pemerintah non-kementerian. Lembaga ini diambil sebagai contoh karena setiap orang di Indonesia selalu berhubungan dengan obat-obatan dan makanan. Ya, kita kembali ke aparatur sipil negara. Baik dalam kelembagaan, kementerian negara maupun lembaga pemerintahan non-kementerian, secara umum pasti dijalankan oleh aparatur sipil negara. Aparatur sipil negara disingkat sebagai ASN. Apa itu? ASN adalah profesi sebagai pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja. Seperti dijelaskan dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014. ASN dalam menjalankan tugas dan fungsinya harus mendasarkan pada nilai-nilai dasarnya yang tidak lain merupakan penjabaran dari nilai Pancasila. Selanjutnya, kita juga bahas tentang Pasal 4 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang aparatur sipil negara. Nilai-nilai dasar dari seorang ASN antara lain, yang pertama, harus memegang teguh ideologi Pancasila. Yang kedua, setia dan mempertahankan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia
serta pemerintahan yang sah. Yang ketiga, mengabdi kepada negara dan rakyat Indonesia. Yang keempat, menjalankan tugas secara profesional dan tidak berpihak. Yang kelima, membuat keputusan berdasarkan prinsip keahliannya. Yang keenam, menciptakan lingkungan kerja yang non-diskriminatif. Yang ketujuh, memelihara dan menjunjung tinggi standar etika yang luhur. Yang terakhir, harus mempertanggungjawabkan tindakan dan kinerjanya kepada publik. Baik, penjabaran dari Trias Politika ala Indonesia sudah selesai. Sekarang kita lanjutkan dengan latihan. Latihannya pada pertemuan kali ini yaitu buatlah sebuah bagan Trias Politika ala Indonesia yang tadi sudah dijabarkan ya. Selanjutnya, latihan ini nanti bisa dikumpul dengan tutor PKN dan dikirimkan bisa melalui WA dan email. Dan tidak lupa juga sedikit motivasi, tetaplah semangat belajar dimanapun kau berada pada saat ini. Dan kita sudah di pengakhir dan kita sudah berada di akhir pembelajaran. Sekian, semoga pembelajaran kali ini bermanfaat untuk kalian semua. Tetap semangat belajar walaupun dimanapun kau berada. Sekian, saya akhiri. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.